Ingin hasil panen padi kalian meningkat sampai 3 kali lipat? Kuncinya bukan di pupuk mahal, tapi di pilihan yang tepat. Di video ini, saya akan bongkar 3 pupuk semprot terbaik yang terbukti ampuh untuk masa generatif padi. Cukup pilih satu saja dan semprotkan di waktu yang pas. Jangan kemana-mana, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda bertani selamanya. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Selamat datang kembali di channel Giarta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Di video kali ini kita akan membahas 3 jenis pupuk semprot terbaik yang bisa kalian gunakan saat fase generatif padi, yaitu fase pertumbuhan sebelum padi berbunga dan bunting. Banyak petani salah strategi dalam pemberian pupuk. Padahal, kalau kita tahu jenis dan waktu aplikasi yang tepat, hasil panen bisa meningkat secara signifikan. Maka dari itu, pastikan kalian menyimak video ini sampai habis, karena di akhir nanti saya juga akan kasih bonus tips penyemprotan supaya lebih hemat dan maksimal hasilnya. Setelah padi melewati masa awal pertumbuhan yang disebut fase vegetatif, tanaman akan memasuki tahapan berikutnya yang sangat krusial, yaitu masa generatif. Lalu, apa itu masa generatif? Masa generatif adalah fase di mana tanaman padi tidak lagi fokus menumbuhkan daun atau memperbanyak anakan, melainkan mulai mempersiapkan diri untuk membentuk malai, berbunga, dan mengisi bulir padi. Ini adalah fase yang menentukan apakah hasil panen nantinya akan bernas dan melimpah, atau malah gagal mengisi dengan sempurna. Biasanya, masa generatif dimulai pada usia padi sekitar 40-45 hari setelah tanam, tergantung pada varietas yang ditanam dan kondisi lingkungan. Nah, pada masa ini, kebutuhan nutrisi tanaman berubah drastis. Jika di fase vegetatif tanaman butuh lebih banyak nitrogen untuk pertumbuhan daun dan batang, maka di masa generatif, tanaman butuh fosfor dan kalium dalam jumlah yang tepat. Fosfor berguna untuk merangsang pembentukan bunga dan malai, sedangkan kalium membantu proses pengisian bulir agar padat dan berat. Oleh karena itu, sangat penting memberikan pupuk semprot yang tepat di fase generatif ini. Jangan sampai salah pilih pupuk, karena bisa berdampak pada gagalnya proses pembungaan atau bulir yang kosong. 3 pupuk yang bisa menjadi andalan di masa generatif ini adalah Gandasil B, MKP, dan Saka SR. Tapi ingat, cukup pilih salah satu saja, jangan digunakan bersamaan. Masing-masing sudah diformulasikan khusus untuk mendukung fase generatif tanaman padi. Yang pertama adalah Gandasil B. Ini adalah pupuk daun yang sangat terkenal di kalangan petani hortikultura, tapi ternyata juga sangat efektif untuk padi. Kandungan utama Gandasil B adalah unsur boron, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan tunas, akar, dan mempercepat pembungaan. Cara pemakaian Gandasil B untuk padi: gunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter, lalu semprotkan pada usia padi 50 hari setelah tanam dan 65 HST. 2 kali penyemprotan saja sudah cukup. Tapi harus diingat, semprot saat cuaca cerah dan pastikan daun benar-benar kering agar pupuk terserap maksimal. Untuk kelebihan Gandasil B adalah reaksinya cepat dan harganya sangat terjangkau. Bahkan bisa kalian beli di toko pertanian terdekat atau di deskripsi video ini. Lalu selanjutnya, pupuk kedua adalah MKP atau monokalium fosfat. Ini adalah pupuk daun dengan kandungan fosfat yang sangat tinggi, cocok untuk merangsang pembentukan bunga dan pengisian bulir. Tapi MKP juga sangat efektif digunakan sejak masa vegetatif akhir untuk mempersiapkan padi masuk ke fase generatif. Gunakan 3 sendok makan per tangki. Aplikasikan sebanyak 3 kali, yaitu saat padi berumur 45 hari, 55 hari, dan 65 hari. MKP ini bagus untuk memperkuat batang,
memperbanyak anakan produktif, dan mencegah kerontokan bunga nantinya. Tapi hati-hati, MKP tidak boleh dicampur dengan pupuk yang mengandung unsur kalsium karena bisa menggumpal. Gunakan secara tersendiri dan bersih. Selanjutnya pupuk yang ketiga adalah Saka SR. Ini adalah pupuk generatif modern yang sebenarnya dirancang untuk mempercepat proses pengisian bulir padi, tapi juga bisa digunakan di akhir masa vegetatif sebagai booster. Saka SR dengan teknologi nanonya mengandung unsur N, P, K seimbang, mikronutrien, dan juga zat pengatur tumbuh yang membantu tanaman lebih kuat menghadapi perubahan cuaca dan tekanan lingkungan. Untuk dosisnya, gunakan 25 gram per tangki, lalu semprotkan 2 kali, yaitu usia padi 45 hari dan usia padi 60 hari setelah tanam. Efek dari Saka SR ini sangat terasa pada batang yang menjadi lebih kokoh, daun lebih hijau dan mengkilap, serta pertumbuhan malai lebih serempak nantinya. Banyak petani yang sudah mencoba Saka SR mengatakan hasil panennya meningkat drastis. Tapi ingat, jangan campur Saka SR dengan pupuk lainnya saat aplikasi. Ini ada hal penting yang sangat wajib kalian perhatikan. Jangan gunakan ketiga pupuk ini secara bersamaan, cukup pilih satu saja dari ketiganya. Karena kalau dicampur, malah bisa terjadi kelebihan unsur hara dan membuat tanaman stres. Jadi pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan cuaca di wilayah kalian. Nah, supaya penyemprotan lebih efektif, berikut beberapa tips. Semprot pada pagi hari jam 7 sampai 9 pagi atau sore hari jam 3 sampai 5 sore. Gunakan perekat agar pupuk lebih menempel di daun. Jangan semprot saat angin kencang atau saat tanaman masih basah. Gunakan air bersih dan hindari air yang keruh. Dengan cara ini, pupuk akan lebih cepat diserap dan hasilnya bisa langsung terlihat dalam 5 sampai 7 hari setelah aplikasi. Nah, banyak petani dari berbagai daerah sudah mencoba salah satu dari 3 pupuk ini. Hasilnya anakan lebih banyak, batang lebih kokoh, daun lebih hijau, dan yang paling penting, hasil panen naik 2-3 kali lipat. Beberapa petani bahkan hanya menggunakan 1 kali pupuk semprot di usia 50 HST dan sudah melihat hasil yang luar biasa. Jadi, kesimpulannya, gunakan pupuk semprot hanya saat diperlukan. Pilih satu dari 3 pupuk terbaik, Gandasil B, MKP, atau Saka SR. Ikuti dosis dan waktu aplikasi dengan disiplin. Jangan dicampur dan jangan asal semprot. Dengan cara ini, kalian bisa menghemat biaya, tenaga, dan mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke grup petani kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update terbaru soal pertanian modern yang murah tapi efektif. Kalau ada pertanyaan atau ingin request topik lain, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.